Rasulullah meminta kepada Jibril tentang kasih tahu aku tentang neraka itu apa. Jibril mengatakan Allah menciptakan neraka itu akan 1000 tahun hingga apinya itu menjadi merah. Summa auqadaha. Kemudian dipanaskan lagi alfa aman. Akan 1000 tahun hatta abyadat hingga putih. Jadi putih dulu dia. Summa auqadaha alfa aman. Kemudian dibakarkan lagi api tersebut. Alfa aman akan 1000 tahun. Hatta aswadat hingga menghitamlah api tersebut. Berarti masa pemanasan neraka untuk menanti orang-orang yang pantas berhak menerima neraka, mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka telah dipersiapkan api yang api tersebut dibakarkan selama 3000 tahun. 1000 tahun pertama merahlah api. 1000 tahun kedua putihlah api tersebut. 1000 tahun selanjutnya hitamlah api tersebut. Jadi yang menanti mereka adalah api yang hitam. Fahya sawadaun. Maka bermula dianya neraka itu terlampau hitam. Kalailil mudlami. Seperti malam yang gelap. Nah, jadi yang menanti bukan api biasa, guys. Nah, bukan api yang biasa yang menanti daripada neraka tersebut. Kalian pernah lihat mesin las? Pernah lihat mesin las? Jadi kan satu mujizat yang hebat daripada penjelasan ini, api merah kalau udah terlampau panas dia mengeluarkan cahaya. Benar gak? Pernah lihat mesin las? Mesin las mesin pernah lihat gak? Apinya warna apa? Mesin las pernah lihat gak? Oi, mesin las ada yang pernah lihat? Biru ujungnya, pangkalnya berwarna apa? Putih. Nah, yang bisa kita saksikan di muka bumi ini api merah sama api putih. Perbedaan las kalau menggunakan api biru yang ada di ujungnya lama besi itu bakal meleleh. Tapi kalau menggunakan besi putih, api yang putih akan cepat. Paham ya? Nah, jadi tentang warna api ini saja di era Rasulullah udah diberitahukan oleh Jibril bagaimana kondisi api. Akan tetapi yang tidak ada di muka bumi yaitu api neraka. Apa? Api yang menanti orang kafir, yaitu api hitam. Coba kalian lihat mesin las itu. Kalau didekatin dengan biru, pas kita ngelas pakai, kalau yang pernah lihat mesin las, biru itu lama. Itu api lama akan membuat besi itu menjadi meleleh. Tapi kalau didekatin ke api putih cepat. Menunjukkan sepanas itu api putih. Selanjutnya dibakarkan lagi oleh Allah khusus untuk mereka, yaitu api yang berwarna hitam. Apalagi dikatakan? La yudfa'u lahyi, paham nih? La yadfa'u lahyabuha wala takhammadu hamratuha. Nah, yang api tersebut tidaklah nyala, tidak pula mati baranya. Artinya,
Api itu kalau ini nih definisi ini nih coba pahami. Api itu ketika disuguhkan dengan satu benda, di mana benda tersebut ya, di mana benda tersebut akan menurunkan suhu api. Paham maksudnya? Paham maksudnya teman-teman? Paham maksudnya di sini? Paham maksudnya di sini? Api kalau udah bersentuhan dengan benda kan dia menyebar nih. Gitu. Dimana itu menurunkan suhunya. Paham maksud saya? Kalau enggak bisa kita jelaskan. Bahwa penjelasannya itu gini. Api neraka nanti suhunya itu statis. Walaupun sudah membakar kita, suhunya tetap statis. Paham maksudnya? Arti statis, suhunya tetap. Api neraka nanti yang membakar pengingkar Allah, suhunya itu statis. Sekalipun kita dibakarkan. Stabil, statis. Nah, suhu api hitam yang nanti menanti mereka, suhunya itu statis. Saking azab daripada neraka tersebut. Udah. Iya juga ya, benar kata Bang Cicit. Ini tahun 1400 tahun yang lalu tahu suhu api akan turun. Benar. Nah, perlunya benar-benar perkataannya. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berpikir ya, berarti di era Rasulullah saja, Rasulullah mungkin akan timbul pertanyaan daripada Rasulullah tentang kondisi api. Di mana api, misalnya api lagi membakar wajan. Ya suhunya terbaur karena ada benda yang dibakar. Udah, Jibril menjelaskan, kalau kamu berpikir seperti itu, api yang ada di muka bumi, akan tetapi api yang menanti orang kafir yang ada di neraka, suhunya statis. Sekalipun mereka menjadi benda yang dibakarkan. Paham maksudnya? Suhunya itu stabil, mendatar, enggak pernah turun, enggak pernah naik. Nah, benar. Imam Al-Mujahid qala, berkatalah Imam Al-Mujahid, apa yang dikatakan? Sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat ular-ular bagaikan leher unta dan kalajengking sebesar bigal. Dah. Nanti penghuni dan isi neraka itu mereka akan ditemani binatang-binatang yang kira-kira ditakutkan di dalam muka bumi ini. Yaitu seperti kalajengking dan ular-ular. Maka larilah penghuni neraka dari api ke api yang lain lantaran takut dengan ular-ular dan kalajengking. Artinya, neraka itu enggak terlalu membosankan. Udah, neraka itu ternyata enggak terlalu membosankan. Ada main kejar-kejarannya. Dikejar oleh binatang-binatang yang kita takuti. Seperti dikejar ular gitu. Hingga kita berlari daripada api ke api. Guys, berlari daripada api ke api gimana tuh? Seseru apa tuh? Paham gak? Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Jadi ini seakan-akan ya udah ada ular kejar kita lari. La 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 la. Lompat, suihi. Tapi yang menanti bukan hal yang biasa. Mereka takut saat dikejar ular dari api ke api. Gimana tuh? Nampaknya seru banget nih. Lari-lari. Dikejar ular. La 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 la. Tapi nggak serunya dari api ke api, yang api itu statis. Dan setiap kita berlari, tubuh yang dikenai api gimana?
meleleh mata kita jadi lagi, sambil meleleh, sambil jatuh tangan kita, sambil hidung jatuh ke tanah, mata, gigi rontok, kepala berceceran semuanya. Jadi lagi sambil lari-lari. Karena apa? Dikejar ular. Saat dikejar pasti dahaga dan haus. Yang menanti kita hanyalah sungai-sungai dari neraka. Yang sungai-sungai tersebut isinya nanah dan darah. Yang nanah dan darah itu pun panas. Paham? Maka saat lelah dibuat di sini. Maka saat lelah, maka ular itu mematuk bibirnya. Nah, dicipuk ular tuh, dicipuk ular. Maka saat lelah, ular itu mematuk bibir mereka hingga terkuliti apa yang ada di rambut dan luka. Nah, itu gimana guys? Gini guys. Tubuh kita, ini penjelasannya. Tubuh kita ketika kena api meleleh. Oke. Di tempat lelehan ini kena api lagi. Oke. Di tempat lelehan tersebut digigit ular. Paham maksudnya? Gini deh caranya. Cara biar tahu. Biar tahu rasa sakitnya. Lukai kulit. Udah, sebelum kering lukanya, lu ambil pasir lu giniin deh. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Lu gores ini, kalian gores. Udah, tunggu dulu sampai lukanya itu belum terlalu kering, ambil pasir giniin. Ambil pasir giniin. Udah paham? Ambil pasir giniin. Atau ambil garam deh. Apa yang mau kalian ambil deh. Karena tadi saat ular itu mengejar, orang tersebut berlari, kulitnya berjatuhan dan terkelupas. Ular itu menggigit pas di tempat yang terkelupas. Dengan liurnya yang terbuat dari api. Itu penjelasan tentang neraka. Kalau enggak percaya, gini guys. Kalau luka belum kering ya, kalian ambil pasir kalian giniin, itu aja udah. Atau luka belum kering, ya. Ini luka. Ya, luka. Kalian klopek masih basah lukanya. Panasin batu, tempel batu itu di luka yang udah 1 hari tapi belum kering. Tempel, batu panas. Tempel. Makanya aku tanya, udah siap? Udah siap? Gimana guys? Udah siap? Udah siap, ya udah. Gak usah mencari Tuhan yang benar. Kalau memang nanti kamu temui ternyata apa yang kamu sembah ataupun apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini ternyata salah, ya udah harus siap. Harus siap dengan semua ini. Harus siap. Yang kayak tadi kita bilang, nggak usah dibuat neraka. Nggak usah dibuat neraka. Andaikan siksaannya hanya sekedar ngambil korek kuping ataupun besi, taruh dipukul gini aja. Taruh korek kuping di sini, dipukul gini aja. Gak usah dibakar kita. Itu aja udah sakit banget. Apalagi yang kayak tadi model. Saking takutnya kita dengan ular. Saking takutnya kita dengan binatang-binatang buas yang ada di neraka. Kita kabur, sambil kabur dari api ke api. Saat kabur dari api ke api, segala kulit kita runtuh. Saat kulit kita melepuh, disitulah digigit kita sama ularnya. Paham ya? Maka tidaklah yang menyelamatkan mereka dari ular-ular dan kalajengking tersebut, kecuali lari pontang-panting ke dalam api. Gimana? Asik gak tuh?
Lari pontang-panting bukan ke kulkas. Lari pontang-panting bukan ke Ancol. Lari pontang-panting ke dalam api. Gimana tuh? Dan gak mati. Karena obat daripada rasa sakit mati. Tapi detik digigit ular gak mati. Terpontang-manting, ketepum, api. Dan gak mati. Gimana tuh? Gimana, udah siap? Makanya kalau nggak segera tobat nanti Edis, siapa lagi, si mata pisau dan yang lain nggak segera tobat. Kasihan ya. Kasihan ya. Ya mau kayak mana? Dikasih kebenaran nggak mau. Terus kalau mereka memang nggak mau kebenaran, cari kesalahan. Tapi syarat belajar. Bukan hanya memfitnah. Ya. Jadi saya siap kok. Misalnya mereka tuh, Bang, aku takut agama aku salah. Dan aku juga nggak mungkin percaya agama abang benar. Ya udah, Al-Quran turun di mana? Di Arab. Coba ajarin aku mekanisme bahasa Arab. Udah aku ajarin. Nah, coba cari kesalahan Al-Quran. Sekarang dalam keimanan mereka meyakini adanya sang penolong, yaitu sosok Yesus. Tidakkah mereka khawatir, bagaimana kalau ini bukan? Ini kan info dari orang terdahulu. Bagaimana kalau ini adalah hal yang nggak bisa dipercaya? Paham nggak maksudnya? Gini, menjamin, contoh gini, apa kita bilang? Kalian punya emas, kalian lebih percaya emas itu dijaga oleh diri kalian sendiri atau minta orang lain menjagakan emas? Kalian punya emas 18 kilo nih. Kalian lebih percaya jaga sendiri emas itu ataupun kalian lebih percaya dijaga orang lain? Jaga oleh diri sendiri. Maka di dalam Islam mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan tanpa perantara. Yaitu hanya melalui diri kita sendiri. Menjamin diri dan dosa kita sendiri. Bagaimana menjamin dosa kita? Kita dosa, kita datang kepada Allah minta maaf. Kata Allah, milikmu ampunan. Dalam Islam. Tapi kalau di agama teman kita di sebelah, dijamin orang. Bagaimana kalau seandainya penjamin ini hanya omon-omon? Bagaimana kalau seandainya penjamin ini ternyata hanya karya orang terdahulu? Enggak terjadi sekarang dan nanti. Tapi kalau di dalam Islam, nggak usah percayakan apa yang terjadi kepadamu kepada orang lain. Percayakan kepada diri sendiri. Apa? Kamu rentan berdosa. Tuhanmu maha mengampuni. Mintalah ampun. Maka yang menjamin dirimu adalah dirimu sendiri. Yang menjamin dirimu terhadap nerakamu, terhadap surgamu, dirimu sendiri. Penentunya apa? Melakukan setiap kebaikan. Yang menjamin kebaikan tersebut adanya surga kepada kebaikan kita, diri kita sendiri. Kita melakukan dosa tanpa kita bertobat, yang menjamin kita masuk neraka siapa? Diri kita sendiri. Tapi detik kita tahu kita mungkin bersalah, kita mungkin berdosa, kita mungkin melakukan kesalahan dan kita tahu Tuhan kita minta ampun. Detik kita punya kesalahan, ya Tuhan ampunkan aku. Jadi dalam Islam mengajarkan bahwa diri kita adalah penjamin diri kita sendiri. Sama seperti emas tadi. Kalau dijamin oleh orang lain, belum tentu ini benar. Waalaikumsalam. Tapi kalau sudah kita yang menjamin emas ini, kita bisa jaga. Kita tahu bagaimana emas ini harus ditaruh di mana. Kita tahu emas ini bagaimana cara penjagaannya. Kita tahu emas ini bagaimana kemudian kita berlakukan agar aman. Karena kita yang menjamin. Kalau kita kasih sama orang, belum tentu dia bisa menjadi penjamin terhadap emas yang tadi. Belum tentu dia menjadi penjamin terhadap harta kita tadi. Sama seperti kita menjaga harta kita sendiri. Maka di dalam Islam mengajarkan kesalahanmu tanggung jawab sendiri. Baikmu tanggung jawab sendiri. Jadi penjaminnya siapa? Diri kita sendiri. Maka obat daripada kesalahan adalah permintaan
maaf. Paham ya? Nah, kalau Islam datang hanya memusatkan pola pikir kembali ke pola pikir yang benar. Jangan pernah tertipu dengan perkataan-perkataan orang terdahulu yang sedangkan kamu mampu berpikir terhadap hal tersebut. Paham sampai sini ya? Paham ya? Oke. Oke, kita baca lagi. Ada dia. Nah, ini dari Ibnu Abbas. Waruwiya an Abdillahin ibni Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna finnari hayatam misla anakil ibil. Oh, ini udah ya. Oh, ini. Ini hadis daripada Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan? Waruwiya an Abdillahin ibni Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna finnari hayatun misli anakil ibil. Apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Ibnu Abbas yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam kitab kuning ya, kitab kuning. Bahwasanya di dalam api neraka itu terdapat ular-ular sebesar leher unta. Maka dia mematuk salah satu daripada ahli neraka, dirasakan sakitnya selama 40 tahun. Paham? Nah, masalah perkataan Al-Mujahid tadi, masalah adanya ular di dalam neraka, diceritakan bahwa Rasulullah sendiri mengiyakan, mengatakan telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya ular yang segede leher unta. Nah, kalau yang udah ke Arab mungkin tahu segede apa leher unta. Ya paling kurang setubuh kita lah. Setubuh kita, ya setubuh kita ada ular segitu. Udah. Anaconda bisa jadi, nggak tahu ular apa, bodo amat. Intinya ular. Mau itu ular air, itu ular guys. Ngeri mukanya. Mau ular air, mau anaconda, mau apa aja, bodo amat. Yang penting dia ular. Yang penting dia ular aja udah. Yang penting giginya runcing aja udah. Udah, apa yang dikatakan? Bahwa penghuni neraka nanti saat digigit oleh ular tersebut, maka dia akan merasakan sakit selama 40 tahun. Gak apa-apa deh ular, asal jangan kecewa. Inilah manusia yang ada di bumi ketika belum merasakan. Tapi ketika sudah dikelilingi 1000 ular di depan mukanya gitu. Apa namanya tuh, ada semut. Satu kamar kalian isinya semut semua. Itu aja udah mengerikan. Apalagi dikelilingi kalian oleh begitu ribuan ular yang segede kepala unta. Sangat indah ya? Sangat indah ya? Ini Marines ini gak pernah nyambung lah tuh. Dia sakit, oh iya. Blokir aja dia. Blokir aja dia. Agak aneh. Dia komen sesuatu apa misalnya gitu. Aku lihat ular kobra di dunia aja merinding. Bukan. Masalahnya yang diceritakan ular di sini jangan kalian satu orang satu ular. Ngapain takut? Ini enggak. Kalian dikelilingi oleh ular tersebut. Makanya ditulis dengan kata-kata hayatin. Ditulis dengan kata-kata jamak, bahwa ular yang nanti menanti tersebut adalah ular yang banyak. Dan per satu ular itu segede kepala unta, segede leher unta.
Dan setiap gigitan itu rasanya 40 tahun. Bayangin kalau dia 6 kali gigit. Di mana di dalam neraka itu ndak ada jeda waktu. Arti nggak ada jeda waktu. Contoh, ada ular satu gigit kita di bahu, copot bahu kita, tumbuh lagi. Ular kedua lagi gigit di sini, hilang lagi, tumbuh lagi. Ular keempat patok di kepala, hilang lagi, tumbuh lagi. Mereka saling itu ganti-gantian, matok, tumbuh terus, tepak. Sedangkan kita dari bawah dibakar api. Tubuh kita udah meleleh karena api, kulit terkelupas, ular mematok dari kiri dan kanan. Anggaplah bentuknya seperti muka piton. Anggap. Sekarang sakit pergigitan, bayangin. Nih bayangin, penjelasan ini hadis. Sakit pergigitan itu rasanya 40 tahun. Dan di dalam neraka itu nggak ada yang namanya masa jeda. Tahu nggak masa jeda? Top. 40 tahun. Kerasa gitu. Enggak. Artinya rasa sakit pergigitan 40 tahun digigit 2 kali. Rasanya seperti rasa 40 tahun rasa sakitnya dipersatukan pada satu waktu. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Gini maksudnya. Kalau kalian terkelupas kulit, sakit 7 hari sampai dia kering. Nah itu ketika ada jeda. Tapi di dalam neraka itu posisinya semua rasa sakit kalian 7 hari satu di hari yang sama. Paham nggak? Jadi bayangin kalau per ular gigit kalian itu 1.600 kali kali 40 tahun dan bayangin dalam satu hari ngerasain itu semua. Semua rasa sakit yang bertimpa puluhan tahun itu dipersatukan jadi satu hari. Seketika bro, kritikal bukan DPS. Ya. Kritikal. Ada di Mac gede-nya. Tuing. Berarti dia beli item ini dia. Blood Axe. Bukan Blood Axe. Apa itu? Kapak putih. Apa ya item kritikal? Lupa aku. Pakai item kritikal dia. Berserker. Ya. Berserker Fury. Ya. Dia rasanya itu Berserker Fury. Bukan yang ini. Yang untuk Hanabi. Tahu nggak Hanabi? Yang ini, yang cepat itu apa tuh? Yang untuk Moskop, Hanabi, Kari, pakai itu apa itu satu lagi? Yang nggak bisa munculin, tapi cepat dia untuk attack speed, apa namanya? NOD bukan NOD. Apa namanya? Inspire bukan. Demon Hunter bukan Demon Hunter. Apa namanya? Alah, itemnya Kari. Lupa aku itemnya Kari ada. Dia kalau pukulan itu ada 4 kali, nanti disingkat jadi 3 kali. Aduh, aku lupa. Yang hijau enggak, coklat. DHS. Bukan, DHS Demon Hunter. Golden Staff. Ya, Golden Staff ya, benar. Golden Staff, benar, Golden Staff. Dah, masa ke Mobile Legends aja lagi jelasin Raka, malah ke Mobile Legends. Dah. Selanjutnya. Malah item Mole. Bodoh amat sama Mole. Tapi cerita malam ini bercerita bagaimana kalau seandainya kita mati belum sempat bertobat. Bagaimana seandainya kalau kita mati kita belum memilih Tuhan yang benar. Maka setiap hal ini sedang menanti kita. Api yang hitam, yang statis tanpa ada penurunan suhu. Binatang-binatang buas yang akan mencabik-cabik dan tidak akan pernah ada yang namanya kematian. Dah, selanjutnya. Waruwiya an Zaid bin Wahab an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu annan nara, diriwayatkan daripada Zaid ibnu Wahab ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini hadis daripada Rasulullah. Sesungguhnya api kalian ini yang ada di dunia hanyalah bagian daripada 7
bagian dari api neraka. Kalau kiranya api tersebut tidak dimasukkan ke dalam lautan 2 kali, maka tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Oh, gimana nih maksudnya? Oh, gini. Ini menjelaskan api yang ada di dunia. Api ya, ini salah satunya ya, berbicara min jihatiyah. Nah, min jihatiyah. Nah, ini menceritakan tentang bahwa ini api yang ada di muka bumi ini. Ya, ini kata daripada perkataan Rasulullah menjelaskan bagaimana ihwal ahwal api neraka. Kata Rasulullah, api neraka ini, udah, yang menjadi api yang ada di muka bumi adalah api yang 70 lapis ada di atas neraka. Paham gak maksudnya? Uap daripada neraka, 70 lapisan neraka, yang paling atas, itu api tersebut. Dan itu Allah celupkan ke laut 2 kali. Karena kalau tidak dicelupkan dan didinginkan oleh Allah dengan segala air yang ada di muka bumi ini, sungguh hari ini api itu tidak pernah jadi manfaat buat kalian. Paham maksudnya? Kalau nggak ada Allah dinginkan lagi itu api yang dititipkan kepada kita, api ini nggak punya manfaat. Kenapa? Merusak aja isinya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham teman-teman? Api yang ada di muka bumi diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa api yang ada di muka bumi ini hanya di api percikan yang ada 70 lapis yang ada di atas neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam air bumi 2 kali baru kalian bisa ngambil manfaat. Bisa buat bakar ini, bisa buat masak, bisa buat ini. Tapi andaikan Allah tidak celupkan ke dalam air yang ada di muka bumi, sungguh ini api tidak akan pernah memberikan manfaat apapun terhadap kalian. Melainkan ini api akan menghancurkan bumi ini. Gitu. Sekarang bayangin, api yang udah didinginkan saja, api neraka yang udah didinginkan saja, sepanas yang ada di bumi. Cara ngerasain neraka yang paling mudah ya, sebelum terjun langsung ke dalam neraka, kelupas kulit kalian saat memerah. Misalnya ini, kelupas kulit. Udah, saat dikelupas kan merah dia. Dah, merah. Nah, merah. Tunggu 2 hari. Jangan sampai kering. Masih dia dalam keadaan kulit belum tumbuh, epidermisnya belum sembuh. Nah, ambil api bakar. Ambil api, bakar. Rasain. Dan itu bukan azab neraka. Dan itu dibakar pakai api yang sudah diinginkan. Bukan hakikat daripada api neraka. Berarti api dunia itu asal neraka? Iya. Rasulullah menerangkan hal tersebut. Dan ini sifatnya iman. Tahu nggak arti sifatnya iman? Ya kita nggak perlu jual, nggak perlu. Karena ini sifatnya iman. Arti sifatnya iman, ya kamu beragama, kamu percaya. Kamu tidak punya agama, ya kamu nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Paham sampai di sini? Berkatalah Imam Mujahid, sesungguhnya api kalian ini terpelihara daripada api jahanam. Nah, maksudnya gini, api kalian ini adalah api yang sudah dinetralkan daripada api neraka jahanam. Yang udah dinetralin aja, semeledak-ledak ini guys, apalagi yang tidak dinetralin. Bayangin yang nggak dinetralin, gimana rasanya? Kalau udah siap, jangan pernah mau terima kebenaran. Rasain. Mana tahu pengen wisata ke neraka.
Paham sampai di sini ya? Gimana? Piknik kita ke neraka, teman-teman. Dan setiap kegaiban ini, nah ada ayat di mana ayat tersebut berbunyi setiap muslim, setiap orang mukmin akan mendatangi neraka. Nah, menjelaskan apa? Bahwa nanti untuk mewujudkan syukur daripada orang mukmin yang masuk surga, Allah tampakkan dulu neraka. Dan saat itu menangislah setiap jiwa-jiwa orang mukmin melihat kondisi daripada neraka. Dan saat itu orang mukmin masuk surga merasakan sujud syukur karena mereka tidak berada di neraka. Artinya kita nanti Allah akan menunjukkan segala sesuatu yang dirahasiakan, malaikatnya, iblisnya, nerakanya, surganya. Kepada siapa? Orang mukmin. Allah lewati, ini neraka. Coba kamu bayangin di dalamnya ada Edis. Lagi kena bakar. Matanya jatuh-jatuh. Kulitnya terkelupas. Kepalanya berceceran, ususnya keluar-keluar digigit ular. Ada bom-bom. Dan lain-lainnya. Yang nggak mau beriman kepada Allah setelah turunnya kebenaran untuk mereka. Dan mereka bantah dengan ketidakilmuan mereka. Jadi kalau seandainya mereka mau bantah Al-Quran boleh, tapi dengan standar ilmu. Biar kita tahu salah Al-Quran di mana. Kan gitu. Tapi mereka yang menolak daripada kebenaran Al-Quran, mereka mencari celah untuk memfitnah Al-Quran. Makanya wajar mereka itu berada di dasar neraka. Inti daripada api neraka. Siapa? Merekalah orangnya. Penikmat daripada neraka tersebut. Nah, kalau di dalam Islam semuanya dijelaskan. Kalau di dalam Islam semuanya dijelaskan. Apa dijelaskan? Tujuan dijelaskan neraka agar kita senantiasa takut dalam berbuat. Jangan sampai masuk kita ke bagian orang yang menikmati api neraka. Di mana nikmatnya? Ya nikmatnya dikejar ular dari api ke api, digigit ular, hidup lagi. Digigit ular, hidup lagi. Sambil dibakar. Enak banget. Oh, enak banget. Enak banget. Jadi sebelum mati pikirkan lagi, jangan sampai ditunggu neraka. Ini masih panjang guys penjelasannya. Lanjut ya. Oke. Ini ada hadis, namun hadisnya dhaif, bukan maudhu, arti dhaif. Sanadnya dhaif, tapi cukuplah untuk membuat kita itu takut, paham nggak? Dalam bab fadailul amal boleh membawa hadis dhaif. Maksudnya gimana? Dalam bab syariat, sholat, puasa itu nggak boleh. Karena itu hukum yang pasti, nggak boleh bawa yang dhaif.